Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Arefah, generasi semangat Al-Quran. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak ustazah semuanya semangat sekali ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman, antum sudah siap belum untuk belajar hari ini? Masya Allah, keren sekali anak-anak ustazah. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ustazah mau mereview dulu nih pembelajaran sebelumnya. Antum masih ingat tidak ya? Kemarin kita belajar tematiknya tentang apa ya nak? Ada yang bisa jawab? Masya Allah, good job teman-teman semua. Nah, kemarin antum sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian cara menulis bilangan ribuan dan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Antum simak teks berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan teman-teman dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, olahraga ada bermacam-macam cara anak-anak ustazah. Salah satunya adalah dengan permainan. Jadi, anak-anak ustazah, ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini adalah makhluk hidup itu adalah bertumbuh baik secara berat maupun tinggi. Nah, contohnya antum pada saat masih bayi dengan antum yang sekarang tentunya berbeda. Bedanya apa ustazah? Tentu saja dari berat badan dan juga tinggi badan antum. Nah, seperti yang ustazah sampaikan tadi ya nak, bahwasanya pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan yang kita konsumsi. Sekarang coba antum perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang dilakukan Siti? Ya, benar sekali. Siti sedang menuju ke meja makan. Nah, di sana ada buah-buahan, sayur, lauk pauk, dan susu. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Allah sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya, teman-teman. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah punya pertanyaan nih untuk antum. Kira-kira sekarang antum sudah termasuk siswa yang sudah bersyukur belum dan berterima kasih kepada Allah? Nah, pertanyaan Ustazah simpel lah teman-teman. Antum sudah bersyukur belum dan berterima kasih kepada Allah? Nah, jika antum bersyukur, yang harus antum lakukan sekarang adalah merawat tubuh antum ya teman-teman. Salah satunya dengan cara makan makanan yang sehat dan juga bergizi, seperti yang dilakukan oleh Siti.
aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan juga sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh, teman-teman. Nah, salah satu cara untuk menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan salah satu contoh sikap kita untuk bersyukur kepada Allah. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila, anak-anak ustazah. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Allah, karena selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Oke anak-anak ustazah, berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi tentang aturan sebelum makan, ada 3 hal yang harus kita laksanakan, nak. Yang pertama, makanan harus dalam keadaan bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di pembelajaran matematika ya nak, yaitu menjumlahkan suatu bilangan dengan cara susun ke bawah. Nah, perhatikan kotak berikut ini ya. Nah, di sini sudah terdapat perusahaan A, B, C, dan E. Kemudian di sebelahnya juga sudah terdapat jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Perhatikan nomor 1 perusahaan A. Perusahaan A, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan terdapat 1.200 kotak. Perusahaan B, 3.000 kotak. Perusahaan C, 4.800 kotak. Perusahaan D, 3.250 kotak. Sedangkan perusahaan E itu 2.200 kotak setiap bulannya. Nah, simak soal dari ustazah. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya ya nak, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nah, supaya antum lebih paham, perhatikan cara ustazah menyelesaikan jawabannya. Ananda, untuk memudahkan antum dalam menyelesaikannya, yang pertama yang harus antum lakukan adalah melihat kembali jumlah
susu kotak yang dihasilkan per bulan di dalam kotak yang sudah Ustazah tampilkan tadi. Nah, di sana perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Kemudian perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jadi kita tambahkan ya teman-teman. 1.200 ditambah 3.250. Nah, caranya antum tulis dengan cara susun ke bawah ya, seperti di contoh berikut ini. Nah, kemudian antum tambahkan yang bagian ujungnya satuan dengan satuan, kemudian puluhan dengan puluhan, ratusan dan ratusan, kemudian ribuan dan ribuan. Jadi 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Nah, jadi jawabannya adalah 4.450 ya, Nak. Oke, teman-teman. Untuk tugas antum hari ini adalah mengerjakan soal latihan yang ada di buku tema. Nah, karena buku tema antum belum ada, jadi soalnya akan Ustazah cantumkan di sini ya. Oke, teman-teman. Untuk jawabannya nanti silakan antum tulis di buku tulis antum dan kirimkan tugasnya ke Ustazah dalam bentuk foto, lalu kirim ke WA Ustazah. Oke? Nah, sekarang sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.